Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat Allah. Yes. Ya, baik, sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan kemudahan dalam belajar kita hari ini, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk doa dipimpin oleh Salman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi kita sudah sama-sama berdoa. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita hari ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama membaca surat Al-Baqarah ayat 256. Namun sebelum itu, Bapak akan absen terlebih dahulu yang hadir atau cek kehadiran pada hari ini. Yang pertama Almira, yang kedua Zahwa, yang ketiga Nazmi, Nizam, Mumtaz, Syafiq, Salman, Vita. Ya, sudah hadir. Ya baik, seperti tadi yang sudah Bapak beritahu. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Nanti untuk pembacaannya Bapak terlebih dahulu, nanti kalian mengikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. 2 3. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. 2 3. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. 2 3. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Dari wa yu'min ya. Wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. 2 3. Wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. La fisama laha. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Ya, bagus. Tadi kita sudah sama-sama membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 dan juga artinya ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak akan tanya dulu ya. Tanya terkait apa yang terjadi atau apa yang kalian alami di kehidupan kalian di sehari-hari, di rumah, di sekolah, di jalan, tetangga, di kampung halaman, atau barangkali di rumah nenek, di mana aja lah.
Di sini yang punya teman, saudara, tetangga yang berbeda agama atau suku, bangsa, bahasa, ataupun yang lain lah yang menurut kalian itu perbedaan, ada yang berbeda. Siapa di sini? Siapa? Ayo. Mumtaz? Ya. Perbedaannya apa? Kamu punya apa? Saudara, tetangga atau gimana? Tetangga. Perbedaan apa? Beda suku. Dia dari Sunda. Kalau Sunda tuh ngomongnya beda apa sama orang Jawa tuh? Beda. Bahasanya beda. Cara ngomongnya juga beda ya. Kamu kalau misalkan orang Sunda ngomong Sunda, ngerti? Nggak ngerti. Tapi kamu suka protes nggak? Jangan ngomong Sunda gitu. Enggak, biarin aja ya. Nah, itu namanya menghargai perbedaan. Nah, bagus. Terus pertanyaan kedua tentang kehidupan kalian sehari-hari. Main misalkan tadi di rumah. Sekarang kalau di jalan kalian sedang main, sepedahan, Mumtaz atau Nazmi, atau yang perempuan, Vita, Almira, di jalan ketemu orang naik sepeda atau naik motor, misalkan jatuh. Nah, jatuh nih. Salman misalkan lagi sepedahan di jalan, ketemu orang jatuh. Nah, apa yang Salman lakuin sama orang yang jatuh itu, man? Ditolongin. Benar, langsung ditolongin. Iya, langsung ditolongin. Enggak nanya dulu orang mana gitu. Enggak. Tanya dulu agamanya apa. Enggak, langsung ditolongin. Kenapa sih langsung ditolongin? Kamu percaya banget itu langsung ditolongin? Enggak tahu. Kalau Mumtaz langsung ditolongin kalau ketemu orang jatuh. Kenapa? Kenapa langsung ditolongin? Toleransi, nggak nanya dulu agamanya apa. Kalau agamanya Kristen sih ditolongin nggak? Kamu kan Islam, ditolongin tetap. Wih. Terus kalau misalkan Nizam, kalau misalkan ketemunya orang yang udah agamanya Kristen, tatoan misalkan, ditolongin nggak? Ditolongin. Ih, ditolongin. Alasannya kenapa ditolongin tadi Mumtaz? Toleransi. Wah, itu bagus sih jawabannya, langsung toleransi. Pas sekali dengan pembelajaran kita hari ini. Tadi jawabannya sudah bagus, toleransi. Ya, baik anak-anak. Selanjutnya, apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Tadi Bapak sudah sampaikan pendahuluan, sudah kita sama-sama membaca surat Al-Baqarah dan juga Quran surat Ali Imran. Maka dari itu kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian harus dapat menjelaskan isi pokok Quran surat Ali Imran dan Al-Baqarah ayat 256. Lalu selanjutnya dapat mengkategorikan. Mengkategorikan itu maksudnya memilih. Nah, memilih perilaku yang sesuai. Mana yang sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 64 dan juga mana yang sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Tetapi dengan cara menggunakan peta konsep atau bahasa Inggrisnya mind map. Mind map dalam bahasa Inggrisnya. Selanjutnya, nah ini dia materi yang akan kita pelajari hari ini. Pesan Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Yang pertama pesan pokok Quran surat Ali Imran dulu ayat 64 itu ada dua. Yang pertama kalimatun sawa yang artinya persamaan. Persamaan itu maksudnya tidak ada perbedaan dalam hal perilaku ya. Perilaku maupun dengan agama yang lain, agama yang sama itu sama. Tidak boleh ada perbedaan. Yang pertama berperilaku santun. Nah, mau agama Islam, mau agama Kristen, kalau itu yang lebih tua tetap harus sopan santun. Yasmin ketemu orang agama Kristen umurnya udah 70 tahun misalkan, minta dituntun, diseberangin di jalan, itu tetap harus diseberangin. Nggak boleh di jalan ketemu yang begituan, yang tadi agama Kristen malah nggak sopan, malah
Ada orang agama Kristen misalkan umurnya 30 tahun, Yasminnya umurnya 15 tahun nih misalkan. Ketemu orang Kristen di jalan, mentang-mentang agamanya beda, lagi jalan enak-enak malah didorong. Wah, nggak boleh, itu namanya tidak sopan. Itu namanya bukan kalimatun sawa. Nah, di sini pesan pokoknya harus berperilaku santun meskipun berbeda agama atau suku bangsa lah misalkan. Yang kedua, agama Islam memerintahkan mengatasi masalah melalui dialog. Nah, dialog itu apa ya? Komunikasi. Pembicaraan dua arah. Dua arah itu maksudnya kan Bapak ngobrol sama Nizam. Nah, Bapak ngomong, gantian Nizam ngomong. Nah, itu namanya dialog. Yang kedua, diskusi. Diskusi, satu kumpulan orang terdiri minimal 2 orang ngobrol untuk memecahkan sebuah permasalahan. Dan juga musyawarah juga sama, memecahkan sebuah permasalahan. Contohnya yang seperti kita sedang baru kemarin lewati itu hari Natal. Nah, itu dari agama Islam ada 2 pendapat, bahwa pendapat yang pertama, agama Islam tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada orang non-muslim. Terus yang kedua, ada yang menyatakan bahwa orang Islam boleh mengucapkan selamat Natal kepada orang non-muslim, orang Kristen yang merayakan hari Natal. Ada yang mengatakan boleh. Jadi bagaimana untuk mencari solusinya? Yaitu bisa dengan musyawarah, diskusi dengan tokoh-tokoh agama Islam, mana yang menyatakan boleh, mana yang menyatakan tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal, harus diskusi. Sama, tauhid itu tidak boleh mendua, tidak boleh selingkuh. Selingkuh itu maksudnya tidak boleh ada Tuhan selain Allah. Kalau ada Tuhan selain Allah itu namanya selingkuh, kita selingkuh sama Allah. Tadi menganggap pohon, berdoa di pohon misalkan. Berdoa di makam, di kuburan minta kaya, di pohon keramat, pohon yang tua, tinggi, besar, duduk di situ berdoa, wahai sang penguasa pohon, saya ingin jadi orang kaya. Itu namanya selingkuh. Yang bisa memberikan kekayaan itu cuma Allah saja. Itu dosa besar ya, dosa besar. Nah itu menyekutukan Allah artinya menjadikan makhluk Allah sebagai sesembahan ataupun Tuhan. Dan tidak boleh menyekutukan Allah. Terus yang kedua, pesan pokok Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mumtaz, toleransi. Seorang muslim harus mengakui bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam perbedaan, keberagaman, dengan dibuktikan dalam sikap menerima atas perbedaan keyakinan. Orang Islam menerima perbedaan agama Islam dengan agama Kristen. Harus menerima, tapi tidak boleh mengikuti. Seperti itu. Itu namanya toleransi. Nanti diejek nanti kalau begitu ya. Terus seorang muslim tidak diperbolehkan menghina terhadap orang yang berkeyakinan lain atau di pemeluk agama lain. Agama Islam tidak boleh menghina orang yang menganut agama Kristen, agama Buddha, Konghucu. Ya, di agama lain sih orang meninggal mayatnya dibakar, emang sate. Nah, misalkan nggak boleh begitu, punya keyakinan sendiri. Terus selanjutnya, seorang muslim tidak diperkenankan memaksa orang lain untuk mengikuti agama Islam. Selanjutnya tentang perilaku toleransi beragama. Ya, Bapak akan nyalakan sebuah video tentang toleransi beragama. Silahkan kalian simak. Nanti setelah ini, nanti Bapak akan beri kesempatan kalian untuk menanggapi video yang ditampilkan. Assalamualaikum. Yuk jadi Bang Store. Malah hampir saya jatuh. Susah banget. Tuan Male, aduh mamai, marah ke semua ini. Astaga, Ya ampun. Kak, emang tidak kata Kak. Sebelumnya ganti ya Kak. Itu Kak, lagi. Yang ini ya Kak. Ganti Kak. terima kasih ya Ade. Alhamdulillah. Hebat sekali kali ini. Iya Kak.
Sama-sama. Kita juga senang kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya kak. Begitu ada nih. Dan ada yang pecah. Oh iya deh. Karena adik-adik semua kakak, ini tolong terima ya. Untuk jajan. Wah, kebetulan lagi Jadi, lihat masa rumah, baju dan selimutnya mau dikeluarin, mau dijual ya. Terus, mau bikin tempat kosong lagi kan Mama? Bukan, ini mau uang Cineme, maju rumah ya? Bukan Kak, tapi Cineme sahabatnya Uma waktu SMA. Oh, temennya Uma. Iya nih, hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian. Nah, ini sepertinya pada ngantuk ya. Siapa? Zahwa ngantuk. Syapik ngantuk. Ya, biar nggak ngantuk, semuanya berdiri. Nanti permainannya Bapak bilang masuk, berarti kalian loncat ke dalam. Kalau dari dalam Bapak bilang keluar, berarti mundur. Tapi kalau udah di luar, Bapak bilang keluar, jangan masuk. Nah, ngerti ya? Tapi sekarang dibalik. Kalau Bapak bilang keluar, kalian harus masuk. Kalau Bapak bilang masuk, kalian harus keluar. Awas, fokus ya. Sekarang, keluar. Masuk. Masuk. Keluar. Keluar. Masuk. 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 Keluar. Keluar. Masuk. Keluar. Masuk. Keluar. Keluar. Ya. Ya, Nazmi. Sekali lagi. Nazmi tadi sudah ya. Nazmi mundur, nggak ikutan. Sekali lagi. Ya. Sekarang cluenya cluenya 4. Tadi kalau keluar masuk, kalau masuk keluar, sama kalau kanan geser ke kiri, loncat ke kiri. Kalau kiri loncat ke kanan. Ya, kita coba lagi. Nah, sekarang masuk, keluar, keluar, masuk, masuk, keluar, keluar, masuk, kanan, kanan, kiri, kanan, masuk. Ya, udah silakan duduk. Ya, biar kalian nggak ngantuk aja. Nazmi, videonya masih inget nggak? Masih. Coba ceritakan apa yang tadi ada di video tadi. Coba ceritakan. Bakaran sama paket. Tadi yang tukang paket tuh agamanya apa? Kristen. Tadi soalnya ada kata apa? Puji Tuhan. Langsung ditolong. Tadi seperti yang Bapak ceritakan di awal. Langsung ditolong tanpa melihat perbedaan agama. Terus yang kedua, peristiwa apa? Ada yang bisa jawab? Yang perempuan? Kebakaran rumah. Rumahnya siapa? Rumahnya Mei, sahabat dari ibunya Nusa, ya. Mei itu dari namanya aja udah kelihatan itu agamanya apa? Konghucu. Bagus. Konghucu tetap ditolong karena tidak boleh memandang perbedaan, sama-sama membutuhkan pertolongan. Bagus. Ya, selanjutnya tugasnya yakni adalah membuat peta konsep. Nah, ini contoh peta konsepnya seperti ini ya. Bisa dilihat di layar. Nah, contoh peta konsepnya seperti ini. Nanti coba kalian, nggak harus sama. Kalian bikin kreasi sebagus mungkin. Mau bikin pohon-pohon, mau bikin hewan, apa misalkan burung, kasih burung, suasana sawah, pohon. Yang penting ada begininya. Seperti biasa, seperti minggu lalu. Nah, ini dia. Bapak kasih kertas, namanya kertas. Iya, Asturo. Seperti biasa dikasih nama kelompok dan dikasih nama anggota kelompoknya.
Nanti kalian presentasi. Ntar dulu ngerjakannya pakai spidol ya. Pakai spidol. Jangan bersikap jangan. Wih, mantap. Ya, tinggal materinya. Nah, sok tinggal dihias. Ada Allah. Ada Allah. Iya, idenya sip lah. Matahari, ada awan gak ada matahari emang gelap. Emang gelap. Mataharinya di sini warna apa? Ini nih, nih. Aku belum. Coba kamu dong. Masa matahari di bawah? Nanti kayak itu, kayak sunset, sunrise. Jangan Allah. Gambar apa itu, Almira? Kita. Hah? Kita. Ya, sudah, silakan. Yang laki-laki maju dulu. Kelompok yang laki-laki silakan maju presentasi. Suaranya yang keras ya. Suaranya. Minta suaranya yang keras. Gimana presentasi? Itu dibaca aja. Toleransi. Iya, dibaca aja. Sini, yang lainnya di tengah. Nah, ada yang megangnya. Ya, sok. Ini taruh di sini aja. Saya seleb. Sok. Perhatikan yang perempuan, perhatikan. Ayo, yang perempuan perhatikan. Pegang aja. Pesan pokok surat Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok laki-laki ingin mempresentasikan pesan pokok surat Ali Imran
dan surat Al-Baqarah. Persamaan atau kalimatun sawa. Contoh, 1. Menghindari fitnah dan gosip. 2. Berbicara dengan niat yang baik. Tauhid, contohnya 1. Berdoa hanya kepada Allah. 2. Menyadari kebutuhan mutlak kepada Allah. Toleransi, contohnya 1. Menghargai perbedaan. 2. Bersikap sabar dan pemaaf. Teguh pada agama Allah, contohnya 1. Tawakal kepada Allah. 2. Sabar menghadapi ujian. Ya, sudah ada yang mau bertanya? Tidak. Baik, tepuk tangan untuk kelompok laki-laki. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah presentasi kelompok laki-laki. Silakan. Kali ini kelompok perempuan yang bernamakan apa? Sigma Girl. Yang presentasi siapa? Yang suaranya yang keras. Vita. Enggak mau. Vita. Sok, Vita. Salam dulu, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ayo 1, 2, 3. Kami dari kelompok Sigma Girl ingin mempresentasikan hasil peta konsep kami. Pesan pokok Quran Surat Al-Imran Juz 3 ayat 64 dan Quran Surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 256. Persamaan kalimatun sawa, sopan santun, dialog dan musyawarah, tauhid. Dilarang menyekutukan Allah, teguh pada Allah, meyakini keberadaan Allah. Toleransi, menerima perbedaan. Sekian dari kelompok Sigma Girl. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi atau bertanya dari kelompok laki? Tidak ada. Langsung saja beri tepuk tangan untuk kelompok perempuan. Terima kasih. Ya, baik. Tadi sudah diskusi sudah, terus membuat peta konsep sudah. Nanti untuk peta konsep yang tadi sudah kalian buat, setelah jam pelajaran Bapak selesai, nanti harus dipasang ditempel ya, ditempel di tembok nanti buat pembelajaran kalian berikutnya. Ya, nanti peta konsepnya kalian akan tempel di tembok. Bapak kan sedikit menambahkan materi, menguatkan materi tadi apa yang tadi disampaikan terkait presentasinya, sikap-sikap yang termasuk tergolong persamaan ataupun kalimatun sawa. Ya, itu yang pertama. Yang pertama dari kalimatun sawa itu adalah dengan cara menggunakan bahasa yang lembut, santun, perilakunya yang baik, tidak memandang perbedaan. Kalau mereka lebih tua harus yang santun, kalau yang lebih muda harus menyayangi. Bagus. Terus juga banyaklah kehidupan yang di kehidupan nyata yang memang termasuk kalimatun sawa, diskusi, musyawarah, seperti kalian. Kamu di rumah sama keluarga, keluar lagi sama tetangga, di sekolah sama teman, sama guru, pasti dengan orang lain, pasti berhubungan dengan orang lain, tidak mungkin sendiri. Terus yang namanya tauhid itu artinya menyembah Allah. Tauhid itu apapun yang tergolong menyembah Allah itu termasuknya tauhid. Terus yang kedua tentang toleransi. Bagus, toleransi tadi sudah dijelaskan oleh kelompok laki-laki yang beranggotakan 5 orang. Tentang toleransi banyak macam-macamnya, menghargai perbedaan, menghindari diskriminasi, sabar, pemaaf. Nah, sabar pemaaf itu contoh Nazmi lewat gereja.
Natal, hari Natal lewat gereja macet, jangan marah. Gara-gara orang Kristen Natalan macet, ditutup semua, udah saya nggak dapat amplop lagi. Nah, misalkan gitu. Atau misalkan yang dapat ampau tuh apa sih? Konghucu ya? Yang ada ampau tuh Imlek tah. Nah, Imlek. Ada barongsai kayak di kota tuh, Bapak tuh sering tuh kalau di kota itu jalanan ditutup. Ada barongsai, pameran barongsai. Tahu barongsai ya? Naga-nagaan lewat, pada pakai baju Cina apa segala macam. Ya ada aja yang marah-marah. Gara-gara Imlek kan ini. Gara-gara orang Konghucu, orang Cina jadi macet. Pantas aja uangnya banyak tapi saya nggak kecipratan. Nah, itu namanya tidak toleransi, itu namanya tidak pemaaf. Kalau orang pemaaf, ini eventnya setahun sekali ya nggak apa-apa lah. Orang Islam aja sering bikin macet kok. Ya sholat hari raya 2 kali bikin macet, Idul Fitri, Idul Adha. Apalagi kalau jamaahnya di jalan-jalan tuh, kan macet jalannya. Nanti orang Islamnya jawab. Orang Kristen juga sama. Kalau minggu, yang lain mah liburan, kamu ibadah. Nah, nantinya ngejek terus. Karena tidak pemaaf, karena tidak sabar. Ya udah, kalau ada rame-rame event begitu, acara begitu, ibadah, kita harus sabar. Sabar, harus pemaaf. Ya. Selanjutnya, kesimpulannya adalah pembelajaran kita hari ini, kesimpulannya adalah memberikan panduan untuk kita agar hidup damai. Menghormati perbedaan dengan cara toleransi. Nah, toleransi tidak memandang perbedaan, namun tetap berpegang teguh pada ajaran Allah dan bertauhid kepada Allah, yakni menyembah hanya kepada Allah saja. Ya. Oke, selanjutnya Bapak akan mencoba membagikan yang kalian kerjakan. Ini ada 2 harus kalian kerjakan. Yang pertama ini lembar refleksi, namanya lembar refleksi, harus dikerjakan. Tinggal contreng-contreng saja, di checklist aja, ya, di checklist aja. Checklist saja. Waktunya 5 menit. Nanti langsung dikumpulkan di depan. Setelah itu kita sama-sama kerjakan evaluasinya. Namun sebelum itu Bapak ingin bertanya lagi, bagaimana pembelajaran hari ini? Kalian cukup paham? Bisa dipahami pembelajaran hari ini? Anak-anak, gimana? Bisa dipahami pembelajaran hari ini? Ya, lagi sibuk mengerjakan. Silakan, di checklist saja. Sudah selesai? Ya, dikumpulkan. Bagus. Sudah? Salman sudah, Syafiq sudah, Nizam sudah, Mumtaz sudah, Nazmi sudah. Ya, selanjutnya Bapak akan kasih kalian tugas, kerjakan lagi. Ya, kalian kerjakan. Tuh soalnya ada. Dikelompokkan sikap-sikap di bawah ini ya ke dalam apa namanya,
termasuk mana sikap yang tadi ada di situ tuh, termasuk ke golongan mana? Kalimatun sawa, persamaan, tauhid, toleransi, atau teguh pada Allah. Baik. Untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya, insya Allah nanti kita akan membahas tentang kehidupan setelah di dunia. Maka dari itu nanti kalian baca terlebih dahulu untuk pelajaran mengenai kehidupan setelah di dunia. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Ya, silakan kumpulkan di sini. Ya, bagus. Ya, sini. Kalau sudah sini. Nasmi sudah? Mumtaz sudah? Sudah ya? Sudah selesai semuanya. Bagus. Ya, terima kasih anak-anak. Kita sudah tadi evaluasi bersama pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa kita serap ilmu yang tadi disampaikan dan juga hasil diskusi kalian sudah lalui bersama. Selanjutnya, mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa untuk pembelajaran hari ini. Dan juga nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Nanti di buku di halaman 72 ya dikerjakan. Evaluasi halaman 72 nanti kalian kerjakan. Baik, silakan untuk berdoa ditutup dipimpin oleh Salman, pimpin doa. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.